Halo guys, kembali lagi di Kacamata Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita yang mengenai tentang seorang pembalap muda yang berambisius. Namun di saat dirinya ingin menuju ke balapan selanjutnya, ia malah terdampar di sebuah kota yang bernama Radiator Spring. So, bagaimana kelanjutan filmnya? Langsung saja masuk ke alur filmnya. Namun jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Film diawali dengan memperlihatkan sejumlah mobil balapan yang sedang memperebutkan sebuah piala yang bernama Piala Piston Cup. Dan mari kita diperkenalkan dengan sang tokoh utama kita, yaitu sang pembalap muda yang bernama Lightning McQueen. Terlihat di sini McQueen dengan mudahnya melewati sejumlah pembalap yang ada di depannya. Dan sementara itu terlihat di sini komentator yang sedang membicarakan tiga mobil di depannya, yaitu King, tapi tidak dengan MU, Lightning McQueen sang pembalap muda, dan juga Chick. One more victory in and before retire place spot we find Chick. Anybody expected. Dan terlihat di sini Chick yang mencoba untuk menggunakan cara kotor pun ia menyenggol bagian belakang bodi Lightning McQueen sampai-sampai McQueen hampir saja keluar jalur. Namun untungnya ia masih bisa mengendalikan dirinya. Dan lagi terlihat di sini Chick menggunakan cara kotornya, yaitu dengan menyenggol salah satu bagian bodi belakang pembalap, dan alhasil balapan itu pun chaos. Namun di sini terlihat Lightning McQueen yang sang pembalap muda dengan mudahnya melewati kechaosan tersebut. Wait a second, Daryl. McQueen is. Dan di saat para pembalap masuk ke area pit, namun tidak dengan sang pembalap muda kita, yaitu McQueen. Di sini McQueen tetap berada di jalur balapannya. Not going into the pits. You know the rookie just fired. Dan di saat McQueen masuk ke area pitnya, terlihat di sini para krunya ingin sekali mengganti bannya Lightning McQueen. Namun di sini McQueen melarangnya, dan alhasil para krunya pun terlihat kehel kepada McQueen. Dan di saat tinggal satu lap lagi, apesnya di sini bannya Lightning McQueen pun pecah, dan alhasil pembalap di belakangnya mencoba untuk mengejar Lightning McQueen, dan kesialan pun tidak berujung begitu mudah. Di sini lagi-lagi bannya yang sebelah ikut-ikutan pecah. Dan seusai pertandingan di sini Lightning McQueen pun ditanya oleh salah satu wartawan, dan di sini McQueen pun menjawab dengan begitu angkuhnya bahwa dirinya bisa bekerja sendiri, tidak memerlukan tim. Dan tak lama datanglah King. Di sini King mencoba untuk menasehati McQueen bahwa ia harus mempercayai kepada timnya, dikarenakan ini balapan yang membutuhkan kekompakan tim, bukan permainan catur yang hanya bisa mengandalkan individual. Set up a good crew chief and a good team. Namun namanya anak muda, di sini McQueen bukannya mendengarkan kata-katanya King, ia malah menghalu kalau seandainya dirinya disponsori oleh Daineco. Dan terlihat di sini McQueen yang begitu pedenya sekali ingin mengambil piala, namun di saat ada di podium ia terkejut mendengarkan panitia bahwa mereka mendapatkan poin yang sama, dan alhasil balapan pun akan diulang kembali di California. Di sini Chick pun menantang McQueen untuk siapa dulu sampai di California. No, not me. No, you. Dan di saat McQueen ingin masuk ke dalam trailernya, ia pun terkejut melihat trailernya tidak ada di parkiran. Dan di sini Max pun sang sopirnya McQueen mengatakan bahwa trailernya sudah ada di area sponsor. Dan di sini McQueen pun tidak menyukai area tersebut. What? You gotta make your personal. No. Dan ternyata sponsornya McQueen adalah mobil-mobil berkarat. Di sini McQueen pun mencoba untuk menyelinap melewati mobil-mobil berkarat itu, namun penyelinapan McQueen gagal, dan alhasil di sini McQueen pun mau tidak mau harus melewati mobil-mobil berkarat itu untuk sampai masuk ke dalam trailernya. Dan akhirnya McQueen pun masuk ke dalam trailernya. Di sini McQueen dan Max pun
langsung OTW ke California untuk melakoni pertandingan ulang. Not much time left today. From Mozambique to those Memphis Novels, life is a high. Dan sementara itu terlihat di sini Lightning McQueen yang diucapin selamat oleh agennya, yaitu yang bernama Harp. Dan di sini Harp pun ingin sekali memberikan tiket gratis kepada teman-temannya Lightning McQueen yang berjumlah 20 tiket. Namun di sini McQueen yang tidak memiliki teman. Yes, there's Dan sementara itu terlihat di sini Max yang mengantuk pun mencoba meminta izin kepada McQueen untuk menepi di rest area agar dirinya bisa tidur. Namun di sini McQueen tidak mengizinkan Max untuk menepi di rest area. Sementara itu terlihat di sini ada beberapa mobil-mobil anak-anak gaul dan di sini mereka pun malah menyalakan musik, dan alhasil di sini Max pun terikut mendengarkan musik itu dan mulai terlelap. Dan mobil-mobil anak-anak gaul itu pun mencoba untuk menjahili Max dengan cara merubah jalur jalannya Max. Dan sementara itu di dalam terlihat di sini ada salah satu action figure milik Lightning McQueen yang jatuh dan langsung membuka pintu trailernya itu, dan alhasil McQueen pun langsung keluar dari trailernya tanpa sadar. one should never drive while drowsy. Dan tak lama McQueen pun sadar dari tidurnya. Di sini ia mengetahui bahwa dirinya sudah ada di luar trailer. Dan di sini McQueen pun mencoba untuk mencari Max, namun tidak begitu mudah. Dan di sini McQueen pun melihat ada salah satu kontainer yang mirip Max, dan ia pun langsung mengejar kontainer itu. Namun sayangnya itu bukannya Max. Dan di saat McQueen ingin kembali lagi ke jalan tol, ia malah nyasar entah kemana. Dan tak lama di sini McQueen pun dikejar oleh seorang polisi. Di sini McQueen pun ingin meminta bantuan kepada polisi itu, namun dikarenakan suara polisi itu yang seperti tembakan, McQueen pun terlihat kaget dan ia pun langsung menambahkan gasnya. Dan di saat masih dikejar-kejar oleh polisi, di sini McQueen pun melihat ada sebuah kota di ujung jalan, dan dikarenakan McQueen yang masih panik, ia pun malah menancapkan gas lebih kencang lagi, dan alhasil di sini McQueen malah merusak jalan yang ada di kota tersebut. Dan kita beralih sementara kepada Max. Terlihat di sini Max yang telah tiba di California, dan terlihat di sini wartawan yang bersiap untuk mencari Lightning McQueen. Namun alangkah terkejutnya di sini trailernya McQueen malah tidak ada Lightning McQueen sang pembalap, dan alhasil berita itu pun menyebar ke seluruh dunia. McQueen, our crew chief. McQueen must be fouled. Not Asking the same question. Where? Dan kita kembali lagi kepada sang pembalap muda, yaitu sang Lightning McQueen. Terlihat dirinya yang terkejut melihat ada sebuah truk berkarat yang bernama Meter dan menghampirinya. Dan di sini McQueen pun menanyakan di manakah dirinya, dan Meter pun menjawab bahwa McQueen telah tiba di sebuah kota yang bernama kota Radiator Spring. Carburetor County. Well, if you think that's great. Tak lama datanglah polisi yang mengejar-ngejar Lightning McQueen semalam, dan di sini polisi itu pun menyuruh Meter untuk membawa McQueen ke kantor pengadilan agar dirinya terkena hukuman karena ulahnya. come to order. Dan di sini polisi itu pun menanyakan kepada Lightning McQueen di manakah pengacaranya. Namun di sini McQueen mengatakan bahwa dirinya tidak bawa pengacara, dan hasil di sini polisi itu pun harus menunjuk salah satu warga untuk menjadi pengacaranya Lightning McQueen. Dan terlihat di sini yang jadi pengacaranya Lightning McQueen yaitu Meter. All rise. Dan tak lama datanglah hakim agung yang bernama Doc Hudson. Dan di saat Doc melihat McQueen adalah seorang pembalap muda, di sini Doc pun malah memutuskan untuk membebaskan McQueen tanpa bersyarat. Namun di saat McQueen bahagia mendengarkan ia tidak akan dihukum,
tak lama datanglah sesosok mobil Porsche yang begitu cantik yang bernama Sally. Di sini McQueen mengira kalau ia adalah pengacaranya, namun ternyata di sini Sally adalah pengacara para warga, dan di sini Sally pun menuntut agar McQueen diberikan hukuman dengan cara memperbaiki jalan yang telah ia rusak. But you leave me no choice. Seems like my mind has been changed. Dan di sini mari kita diperkenalkan dengan Bessie, sang pembuat aspal. Dan di sini Doc pun mengatakan kepada McQueen bahwa dirinya harus menarik Bessie agar bisa membereskan aspal yang telah ia rusak. Dan di saat McQueen melihat aspal yang begitu panjang yang ia rusak, di sini Meter pun malah sekonyong-konyong melepaskan ikatan bannya McQueen, dan alhasil McQueen pun melesat begitu saja. Dan saat McQueen ingin meninggalkan kota itu, alangkah sialnya terlihat di sini McQueen yang tiba-tiba mogok. Dan di sini sang polisi itu pun mengatakan bahwa mereka telah mengambil bensinnya McQueen di saat McQueen sedang tertidur lelap. That's why you were passed out? Good job. Dan terlihat di sini McQueen pun langsung memperbaiki aspal yang telah ia rusak. Dan tak lama terlihat dari kejauhan ada dua mobil yang sedang menuju ke kota Radiator Spring. Terlihat di sini para warga yang antusias menyambut kedua mobil itu dan langsung menawarkan dagangannya kepada kedua mobil itu. Namun terlihat dua mobil itu yang tidak tertarik dengan dagangan para warga. I don't need a map. I have the GPS. Dan terlihat di sini McQueen yang mencoba meminta tolong kepada dua mobil itu untuk menghubungi krunya. Namun kedua mobil itu menganggap McQueen sudah gila. Dan tak lama di sini McQueen pun mendengarkan radio, dan ternyata isi radio itu adalah Chick yang telah tiba di California. Dan terlihat di sini McQueen yang menghayal kalau Chick lah yang akan menjadi sponsornya Dinosaur edisi berikutnya. Dan di sini McQueen pun langsung bergegas untuk menyelesaikan tugasnya agar bisa langsung menuju ke California. Dan terlihat di sini Meter yang langsung menghampiri Doc dan mengatakan bahwa mungkin telah selesai menyelesaikan tugasnya. Namun di sini Doc tidak mempercayai hal itu, dan benar saja McQueen di sini bukannya merapikan jalan, ia malah menambah jalan itu makin rusak. Dan terlihat di sini Doc pun menyuruh McQueen untuk merapikan jalannya lagi. Namun McQueen tidak mau dikarenakan ia terburu-buru ingin ke California. Dan alhasil di sini Doc pun mengajukan taruhan kepada McQueen dengan cara berlomba balap, di mana kalau Doc yang menang, McQueen harus merapikan jalannya, dan sebaliknya, di mana kalau McQueen yang menang, Doc lah yang akan merapikan jalannya. What are you doing? Dan balapan pun dimulai. Terlihat di sini McQueen yang melaju lesat di saat bendera itu diturunkan, namun tidak dengan Doc. Di sini Doc dengan santainya mengajak Meter untuk ikut dengannya. Dan sementara itu terlihat di sini McQueen yang mencoba untuk melewati salah satu tikungan. Alhasil di sini McQueen yang tidak terbiasa dengan trek tanah, ia pun melatih kusuk dan masuk ke dalam jurang. Dan alhasil pertandingan itu pun dimenangkan oleh Doc Hudson. Like a Cadillac. Later. Thank you. Lalu di sini McQueen pun langsung menepati janjinya, yaitu memperbaiki jalannya kembali. Dan keesokan harinya terlihat di sini para warga yang sedang menikmati aspal baru yang telah diperbaiki oleh sang pembalap Lightning McQueen. Di sini Doc pun mencari keberadaan McQueen, dan ternyata di sini McQueen sedang ada di lintasan untuk mencoba agar dirinya bisa mengalahkan tikungan yang tempo hari. He's trying to do is make that their turn. Dan di sini Doc pun yang merasa dirinya sebagai sepuh, ia pun ingin memberitahu kepada McQueen trik cara agar bisa melewati tikungan tanah itu, dengan cara kalau dirinya ingin berbelok ke kanan, ia harus memutar setinya ke kiri, dan hal itu sebaliknya. Namun McQueen tidak mendengarkan saran dari Doc. To go left. Yes. Thank you. Dan malam harinya terlihat di sini Meter yang mengajak McQueen ke sebuah
peternakan traktor. Di sini Meter ingin sekali mengganggu traktor itu yang sedang tidur, dan terlihat di sini Meter mengganggu traktor itu dengan menggunakan suara klaksonnya, dan alhasil traktor itu pun terbangun. Terlihat di sini wajah puasnya Meter, dan Meter pun langsung menyuruh McQueen untuk melakukan hal yang sama. Namun dikarenakan McQueen adalah sebuah mobil balap, ia tidak memiliki klakson, melainkan ia malah menggeber suara itu, dan alhasil traktor itu pun terbangun semuanya. Sampai mereka berdua pun dikejar-kejar oleh pemotong rumput raksasa. Di sini mereka pun mencoba untuk melarikan diri dari pemotong rumput tersebut. Dan sepulangnya dari peternakan itu, terlihat di sini McQueen dan Meter yang sudah mulai akrab, dan terlihat di sini Meter yang mencoba untuk mengeceng-ngecengi McQueen, dikarenakan McQueen yang terlihat suka kepada Sally. Dan terlihat juga di sini McQueen yang keheranan melihat Meter yang bisa berjalan mundur dengan begitu lancarnya. Dan di sini Meter pun mengatakan kalau dirinya bisa berjalan mundur hanya dengan melihat kaca spion dirinya saja. Just need to know. Dan terlihat di sini Sally yang memberikan sebuah kamar hotel untuk McQueen beristirahat, dan keesokan harinya terlihat di sini McQueen yang bermimpi kalau dirinya dikejar-kejar oleh traktor tempo hari. Dan di sini McQueen pun langsung meminta kepada Doc agar dirinya diberikan sebuah aspal agar bisa cepat selesaikan tugasnya dan bisa langsung pergi ke California. Have you seen the sheriff? Oh my gosh. Namun terlihat di sini Doc malah mengusir McQueen keluar dari garasinya, dan di sini McQueen pun kelihatan kehel kepada Doc, dan McQueen pun tidak sengaja menendang sebuah kaleng dan masuk ke dalam garasi tua milik Doc. Di sini McQueen yang karena penasaran di dalam garasinya, ia pun masuk, dan alangkah terkejutnya ia melihat ada 3 piala piston cup ada di garasinya Doc Hudson. Lalu di sini McQueen yang mengetahui Doc adalah mantan pembalap legendaris. Di sini ia pun langsung mencari para warga, dan terlihat di sini para warga yang sedang asik nongkrong di sebuah SPBU. Dan di sini McQueen pun mengatakan kalau Doc adalah mantan pembalap. Namun terlihat di sini para warga yang tidak mempercayai perkataan McQueen. Dan tak lama datanglah Sally. Di sini Sally mengatakan kalau dirinya percaya kepada McQueen, dan di sini Sally pun ingin mengajak McQueen berjalan-jalan. Dan terlihat di sini ada sebuah peluang untuk McQueen pergi dari kota Radiator Springs. Namun di sini McQueen mengurungkan niatnya itu dan memilih untuk pergi jalan-jalan bersama Sally. Dan mereka pun tiba di sebuah bukit. Terlihat di sini Sally yang menjelaskan tentang Radiator Springs kepada McQueen. Ternyata dulunya Radiator Springs adalah sebuah kota yang maju dan makmur. Namun dikarenakan ada pembangunan sebuah jalan tol, Radiator Springs pun dihilangkan dari peta dunia. Nothing you can do. Dan seusainya McQueen berjalan-jalan dengan Sally, terlihat di sini ada sekumpulan traktor yang ingin masuk ke dalam kota. Dan di sini McQueen pun mencoba untuk mengejar salah satu traktor tersebut. Dan di saat McQueen sedang mengejar salah satu traktor itu, ia pun melihat Doc Hudson yang bersiap di sebuah lintasan. Dan di sini kita diperlihatkan dengan skillnya Doc Hudson yang begitu lihai. Terlihat di sini McQueen yang terpukau dengan aksi dribblingnya Doc Hudson, sampai-sampai dirinya minta kepada Doc Hudson untuk diajarkan hal seperti itu. Namun di sini Doc tidak mau mengajari McQueen, dan di sini Doc pun memperlihatkan sebuah poster dirinya yang sedang kecelakaan, dan Doc pun mengatakan kalau dulunya ia adalah pembalap legendaris. Namun dikarenakan ia yang mengalami kecelakaan, timnya pun tidak mau menerima Doc kembali. To remind me I just never expected. Dan keesokan harinya terlihat di sini pekerjaan McQueen telah selesai, dan di sini para warga pun mengira kalau McQueen telah meninggalkan kota pada malam hari, dan sampai-sampai tidak mengucapkan
perpisahan kepada para warga. Dan di saat para warga itu sedih karena McQueen telah pergi, di sini McQueen pun muncul dengan tiba-tiba. Dan di sini McQueen pun memiliki rencana untuk mengembalikan Radiator Springs seperti dulu lagi dengan cara membeli seluruh dagangan para warga. Run Missouri, Oklahoma, to Mexico. Dan malam harinya terlihat di sini Radiator Spring layaknya seperti dulu lagi. Dan disinilah Lightning McQueen langsung bersenang-senang dengan para warga. Dan di saat McQueen sedang bersenang-senang bersama para warga, tak lama datanglah segerombolan mobil. Dan ternyata segerombolan mobil itu adalah para reporter yang telah mengetahui letak Lightning McQueen hilang. Dan di sini McQueen pun kembali lagi bertemu dengan agennya, yaitu Hope. Dan di sini Hope pun menyuruh McQueen agar segera masuk ke dalam trailer agar dirinya bisa langsung ke California untuk melakoni balapan lagi. Dan McQueen pun meninggalkan para warga Radiator Spring tanpa mengucapkan salam sama sekali. Dan terlihat di sini perlombaan yang akan segera diselenggarakan. Namun di sini terlihat McQueen yang bersiap-siap di dalam trailernya. Namun di sini dirinya bukan fokus kepada balapan, malah dirinya merindukan teman-temannya yang ada di Radiator Spring. Dan di saat sesi pemanasan di sini McQueen lagi-lagi malah mengingat Sally, dan alhasil di sini McQueen pun tertinggal start oleh dua pembalap yang ada di depannya. Lalu di sini McQueen pun langsung menancapkan gasnya agar dirinya bisa mengejar dua pembalap di depannya. Namun di sini McQueen lagi-lagi malah mengingat tentang Sally, dan ia pun hampir saja menabrak pembatas sirkuit yang ada di lintasan. Dan di saat McQueen mendengarkan suara di radio, ia pun terkejut mendengarkan ada suaranya Doc Hudson, dan benar saja itu adalah suaranya Doc Hudson. Terlihat di sini teman-temannya McQueen juga hadir ke sirkuit untuk mendukung McQueen secara langsung. Dan sementara itu terlihat di sini komentator yang melihat ada sang pembalap legendaris yaitu Doc Hudson. Ia pun langsung menyuruh para kamera untuk menyoroti Doc Hudson. Dan kita kembali lagi ke balapan. Terlihat di sini McQueen yang mencoba untuk menyalip Chick, dan di sini Chick pun lagi-lagi menggunakan cara kotornya, yaitu dengan cara membody Lightning McQueen. Namun di sini McQueen tidak begitu mudah untuk dibody. Ia pun berjalan mundur dengan cara melihat spion layaknya meter. Dan di saat McQueen sedang balapan, lagi-lagi di sini bannya McQueen malah pecah, dan untungnya di sini McQueen pun bisa masuk ke dalam pit. Dan di sini McQueen pun langsung digantikan bannya yang begitu cepat oleh temannya yang bernama Guido. Pit stop I've ever seen. Dan singkatnya balapan pun tersisa satu lap lagi. Di sini McQueen mencoba untuk menyalip Chick, dan terlihat di sini Chick lagi-lagi menggunakan cara kotornya, yaitu mendorong badannya Lightning McQueen. Dan terlihat di sini McQueen yang sudah lihai mengendalikan dirinya di atas tanah, dan di sini McQueen pun berhasil menyalip Chick dengan begitu elegan. Dan di saat McQueen hampir saja melewati garis finish, ia pun melihat King yang mengalami kecelakaan, dan ia pun langsung memberhentikan dirinya dan langsung membantu King agar King bisa finish di urutan kedua. Dan balapan pun dimenangkan oleh Chick. Namun di sini para penggemar tidak menyukai hal itu dikarenakan Chick yang menggunakan beribu-ribu cara kotor untuk dirinya menang. Come on, snap some pictures. I gotta go sign my deal. Dan film pun ditutup dengan para penonton yang memberikan tepuk tangan penghormatan kepada Lightning McQueen. Dan buat kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Tolong dibantu si YouTuber kecil ini, oke?